Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa dalam materi pelatihan diagnosa organisasi, program pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang semangat dan ceria, apa kabar? Sudah siapkah Anda membangun negeri tercinta Indonesia? Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan anugerahnya bahwasanya kita diberi kesehatan sehingga dapat berjumpa dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan dalam materi diagnosa organisasi. Tujuannya adalah agar peserta mampu melakukan diagnosa organisasi dengan benar. Izinkan saya berpantun, kalau tidak ada tinta, mana mungkin saya menulis di sini. Kalau tidak ada cinta, mana mungkin saya ada di sini. Demikian Bapak Ibu ungkapan hati melalui pantun, semoga berkenan. Mata pelatihan ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari 4 materi pelatihan. Masih ingatkah? Yang pertama, diagnosa organisasi. Yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang ketiga, membangun tim efektif. Yang keempat, kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Sebelum saya mulai penjelasan bagaimana strategi pembelajaran mata pelatihan diagnosa organisasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Susi Setiawati, PMPB, Jabatan Media Iswara Ahli Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Hasil belajar atau tujuan belajar yang kita dapatkan adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menentukan isu strategis terpilih sesuai unit organisasinya sebagai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik analisis manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat bagi peserta pelatihan kepemimpinan pengawas saat ini. Anda patut berbahagia karena Anda termasuk peserta pilihan. Selanjutnya saya akan membahas diagnosa organisasi. Ada 2 termin utama dari diagnosa dan organisasi. Kemampuan seorang pejabat pengawas dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan pastikan sesuai dengan standar operasional prosedur. Seseorang yang menduduki jabatan pengawas adalah seseorang yang memiliki kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi. Kompetensi manajerial merupakan komponen kepemimpinan yang melayani untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Berikut ini beberapa pertimbangan mengapa mata pelatihan diagnosa organisasi menjadi bagian dari kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Organisasi sektor publik memerlukan para pemimpin perubahan yang mampu mendiagnosa perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, dan langkah-langkah solutif, inovatif untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Untuk menjamin prestasi atau kinerja yang telah dicapai tetap terpelihara, bahkan lebih baik atau meningkat secara sustainable, better performance and continuous improvement, organisasi baik kementerian, lembaga, dan SKPD harus terus-menerus mampu mempersiapkan, menciptakan para pemimpin perubahan mulai dari pemimpin tertinggi hingga sampai dengan yang di bawahnya dan pelaksananya. Materi pelatihan diagnosa organisasi ini adalah untuk menemukan kenali permasalahan unit organisasinya dan merumuskan upaya perbaikannya secara berkelanjutan. Untuk melakukan hal itu secara tepat dan benar, maka
para peserta perlu memiliki wawasan kebangsaan bahwa Bapak Ibu PNS ini bekerja untuk kepentingan negara dan bangsa dan kemajuan unit organisasi yang pada akhirnya berkontribusi bagi peningkatan kinerja pelayanan organisasinya. Bapak Ibu yang pelatihan yang saya hormati, apakah ciri utama dari para pemimpin hebat seperti ini adalah kemampuan mendeteksi atau mendiagnosa secara cepat dan tepat permasalahan yang ada dalam organisasinya dan mampu merumuskan langkah-langkah perbaikannya dengan menggerakkan para staf dan stakeholder terkait. Kemampuan mendiagnosa tersebut merupakan kemampuan melakukan diagnosa organisasi, yaitu membaca dan menganalisis penyakit organisasi atau birokrasi dan menemukan solusinya. Idealnya membangun kompetensi ini dilakukan sedini mungkin. Kompetensi mendiagnosa organisasi harus dimulai, yaitu membaca dan menganalisis penyakit organisasi atau birokrasi dan menemukan solusinya. Idealnya membangun kompetensi ini dilakukan sedini mungkin. Kompetensi mendiagnosa organisasi harus dimulai sejak unit organisasi, tingkat bawah, para pelaksana dan pengawas, atau bahkan kepada para staf yang memiliki potensi untuk menduduki jabatan pengawas. Diharapkan kompetensi ini akan terus terasa hingga dia menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Permasalahan organisasi tidak hanya dirasakan oleh pimpinan dan pegawai internal, dan juga tidak hanya dirasakan pihak eksternal, pandangan mitra kerja, klien, dan stakeholder lainnya. Karena itu, diagnosa organisasi seringkali memerlukan pandangan dari para mitra kerja eksternal organisasi tersebut melalui metode wawancara atau mengirimkan kuesioner. Terhadap organisasi yang bermasalah, kita lebih mudah memahami dan menganalisisnya. Tetapi pada kasus di mana organisasi tersebut sudah dalam kondisi baik atau bahkan dinilai berkinerja tinggi, apakah masih perlu melakukan perubahan? Jawabannya ya. Mengapa? Karena dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi sangat cepat, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, revolusi industri 4.0. Untuk dapat mengenali gejala simptoms atau organisasi persis seperti analogi seorang dokter mendiagnosa pasien. Sebelum mendiagnosa pasien, ada data standar, umur misalnya, suhu. Dengan data tersebut dokter menulis resep. Ada kalanya pasien merasa aneh karena yang ditulis dalam resep hanya vitamin. Kadang pasien merasa sehat padahal sakit. Dalam diagnosa organisasi, data standar yang diperlukan organisasi penting sekali. Peserta pelatihan yang semangat tetap semangat. Organisasi adalah wadah setiap orang bersepakat untuk bersama-sama. Dalam organisasi ada manajemen, ini esensinya. Dalam manajemen ada kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ada pengambilan keputusan. Dan dalam pengambilan keputusan ada pemilihan alternatif. Jadi inti mendiagnosa adalah menemukan, mencari ada tidaknya anomali, ada tidaknya penyimpangan, kelainan gejala yang tidak standar dalam layer-layer yang dimaksud dalam organisasi. Dalam menganalisa unsur-unsur organisasi, unit organisasi seringkali mengikuti konsep dari Mayo, yaitu input, proses, dan output. Dalam menganalisa tersebut, sebaiknya posisi masalah adalah sebuah output. Agar sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, sebaiknya mencari masalah yang dicari pada level output. Bila masalah dicari pada level proses atau input, maka masalah hanya pada level internal saja. Level input itu meliputi unsur manajemen, misalnya 5M. Level proses meliputi fungsi manajemen. Solusi tidak disarankan diambil pada level masalah. Karena apa? Berpotensi solusinya bisa tepat, bisa salah. Masalah bersifat general. Solusi diangkat di level penyebab masalah. Karena penyebab itulah dari akarnya. Mari kita masuk dalam diagnosa manajemen. Mendiagnosa manajemen adalah mendiagnosa fungsi, unsur, dan spesifikasi
dan diferensiasi tugas. Tapi mengatakan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, updating, controlling, dan evaluation. Ada banyak ahli-ahli telah menulis tentang ilmu manajemen. Siapapun pakarnya, planning adalah fungsi pertama dari manajemen. Karena apa? If you fail to plan, you plan to fail. Layer yang pertama, fungsi manajemen. Planning, mendiagnosa fungsi ini berarti bagaimana planning, organizing, evaluating, controlling, dan seterusnya dapat tersusun dengan benar. Unsur-unsur manajemen dari 5M, apa itu? Man, money, method, machine, material, tools, informasi, sistem. Bagaimana orangnya, kualitas penempatannya, bagaimana uangnya dan sustainability-nya, bagaimana alat sarprasnya, metode, alat bantu mesin, dan sistem informasinya. Itu kita diagnosa dalam unsur manajemen. Apakah juga dalam manajemen itu ada pembedaan tugas dan fungsi, kekhususan masing-masing, ada spesifikasi dan diferensiasi. Kita bisa membuat judgement langsung bahwa kalau organisasi itu tidak ada pembagian tugas yang khusus atau tidak ada pembedaan, kita bisa mengatakan ini organisasi tradisional. Layer yang kedua yaitu kepemimpinan. Bagaimana mendiagnosa gaya seseorang duduk di posisi itu? Apakah ditunjuk, dipilih, diangkat, atau berbasis sistematik? Bagaimana tentang disiplinnya, integritasnya, kredibilitasnya, reputasinya, kejujuran, tanggung jawab dalam mendiagnosa dari segala sudut pandang. Layer yang ketiga adalah fungsi pemimpin. Utamanya adalah membuat keputusan atau mengambil keputusan. Diagnosis layer ketiga ini disebut pemimpin yang memiliki gaya. Apakah selalu otoriter? Biasanya pokoknya saya mau dilaksanakan. Atau demokratik? Mari Bapak Ibu kita diskusikan, ada masalah begini kita selesaikan. Atau karisma, tidak ngapa-ngapain masalah selesai. Atau situasional dan sebagainya. Kita diagnosa gaya kepemimpinannya, kemudian dari mana yang bersangkutan mengambil keputusan, apakah dari lingkungan sekitar, dari bawahan atau manajemen, atau dari sistem informasi, walaupun secara sederhana, atau dari mimpi ketika dia tidur, atau dari internet googling. Sampai ke sana kita analisis. Bagaimana pengambilan keputusan, membuat keputusan. Apakah dia membuat keputusan sendiri, mencari data informasi dicari sendiri, atau orang lain yang mencari informasi, dia yang memutuskan. Ada pengambil keputusan dan pembuat keputusan. Kalau belum dapat informasi yang banyak, dia ragu buat keputusan. Sebaliknya ada pengambilan keputusan, ini cukup informasinya meskipun sedikit, saya putuskan. Dia masuk kategori yang mana? Atau gabungan? Kadang-kadang maximizer, satisfier. Jangan-jangan kita menyimpulkan yang bersangkutan bukan pemimpin, dia manajer, misalnya begitu. Pada layer keempat, pembuat keputusan yang paling tinggi adalah memilih alternatif. Bagaimana bisa membuat diagnosa, bagaimana memilih alternatif, apakah secara rasional atau intuisi. Dari diagnosa keempat layer ini, kita memperoleh data dan informasi akan kondisi dari masing-masing layer, sehingga kita bisa membuat peta dan akhirnya menyimpulkan bahwa organisasi ini sehat sekali, cukup sehat, kurang sehat, sakit parah. Kita bisa buat kriteria atau gradasi atau argumentasi secara detail. Kita buat resep untuk kesembuhannya, peningkatan kinerja pelayanan organisasinya, atau saran yang lain. Kalau kita sudah punya data dan informasi dari keseluruhan layer manajemen. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kaitannya pembelajaran nanti silakan Bapak Ibu buka modul, kemudian tentukan baca juga materi yang handout yang saya bagikan. Bagaimana teknis pembelajaran di kelas pelatihan kepemimpinan pengawas ini? Nanti tentunya ada lecture, ceramah, presentasi. Kemudian ada tugas kelompok dan individu untuk membuat atau memilih isu dengan alat analisis diagnosis organisasi keempat layer. Untuk tugas kelompok,
Bapak Ibu membuat kesepakatan organisasi apa yang akan didiagnosa dan dipresentasikan. Untuk tugas individu, masing-masing membuat diagnosa organisasi pada unit kerja masing-masing. Ada tayangan film pendek yang akan saya tampilkan dan untuk dijawab, dan kemudian fasilitator memberikan penjelasan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang telah saya siapkan. Kita diskusikan bersama dan gunakan teknik analisis manajemen yang dianggap tepat. Semua dipresentasikan, kemudian diskusikan, dan kita berbuat yang terbaik. Bagaimana, menarik dan menantang bukan? Selamat berlatih dan semoga berhasil. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, dikala saya akan mengakhiri materi ini, mari kita meluruskan dan meneguhkan niat melakukan diagnosa organisasi untuk kepentingan organisasi dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan instansi, bangsa, dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat dan selamat menyusun rencana aksi perubahan. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Salam perubahan. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.